Anak sekolah itu memiliki jerawat di seluruh wajahnya. Tapi anak laki-laki di sekolah tidak hanya tidak menyukainya. Aku juga ingin dekat dengannya untuk melihat kecantikannya. Tepat ketika semua orang mengira aku akan mengejarnya, saya setuju untuk membayar biaya tinggal di rumah sakit ibunya. Untuk memaksanya berkencan denganku. Kecantikan sekolah yang buruk. Menahan penghinaan dan mengikuti saya selama 5 tahun. Satu-satunya hal yang saya minta darinya. Tidurkan saja aku setiap hari. Tapi suatu hari, aku menyerah bermesraan dengannya. Jangan pernah menghentikannya untuk pergi dengan kekasih masa kecilnya. Dia mengerutkan kening. Saya tidak tahu trik apa yang saya mainkan. Yang dia tidak tahu adalah aku sudah bangun. Ketahuilah bahwa Anda berada di dunia fiksi. Dan aku adalah generasi kedua yang kaya dan keras kepala. Itu hanya salah satu karakter pria yang kejam. Dia adalah pahlawan wanita. Dan kuda utamanya adalah pemeran utama pria. Menurut plot aslinya, kecantikan sekolah yang miskin dan dingin hari ini. Ini akan lepas landas segera. Dan saya akhirnya mati di jalan. Untuk bertahan hidup, saya harus benar-benar menghilang dari mata protagonis pria dan wanita. Jadi aku menggunakan koneksi. Mereka menemukan otoritas. Akan keluar dari animasi yang ditangguhkan. Tuan Sen Nianan, kami siap untuk mati suri. Menurut instruksi Anda, itu bisa dimulai dengan lancar dalam setengah bulan. Nama tempat dan staf berjas akan bertemu. Serahkan padaku. Aku meliriknya dengan santai. Saya tidak peduli seperti apa penampilan saya dan orang mati itu. Pihak lain segera mengeluarkan foto. Anda dapat yakin, kami memiliki teknologi operasi plastik profesional. Setelah kecelakaan itu, sama sekali tidak ada yang akan tahu. Setelah mendapatkan jaminan, aku bisa yakin. Setelah membayar deposit, berbalik dan pergi. Supir sudah lama menunggu di pintu. Membawaku kembali ke villa. Saya membeli tempat ini khusus untuk Yu Baiwei. Baru masuk rumah, pintu didorong terbuka oleh tangan Giok ramping. Dia melangkah ke arahku, mengutak-atik tali bahunya. Saat berikutnya dia memelukku erat. Aku hanya merasa lembut di pelukanku. Tiba-tiba ada aroma. Tidak kali ini. Aku baru saja melepaskan diri dari pelukannya. Buka mulutmu dan tolak. Sedikit keraguan melintas di mata Yu Baiwei. Sedikit alis. Sepertinya dia tidak mengerti kelainan mendadakku. Kenapa dia berbicara lembut padaku setiap hari? Bukankah itu kondisimu? Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku. Hanya belum tertarik. Aku memalingkan kepalaku. Dengan santai membodohi 2 kalimat. Yu Baiwei tampaknya telah menghilangkan kekhawatirannya. Tidak masalah bahwa saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan terlebih dahulu. Ini adalah periode kritis untuk startupnya. Tapi saya pikir dia akan pergi seperti biasa. Sibuk sepanjang malam. Siapa tahu setelah menerima panggilan telepon. Dia keluar dari ruang kerja dengan ekspresi campur aduk. Anda tidak punya apa-apa untuk diminta dari saya malam ini. Aku keluar, kalau begitu. Suaranya dingin seperti biasanya. Hanya saja ada mesin tambahan sekarang. Tentu saja aku tahu. Yu Baiwei untuk kuda bambunya Chu Yanfeng. Aku tidak berhenti. Hanya tanggapan acuh tak acuh. Melihatku seperti ini, dia bahkan lebih cemas. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Saat kau melewatiku, aku tiba-tiba membuka mulutku untuk Baiwei. Anda tidak perlu melakukan ini lagi. Dia tiba-tiba berhenti. Mei Yu yang berhati dingin sudah muncul jejak ketidakbahagiaan. Aku tertawa sepanjang hidupku. Itu tidak menjelaskan, Anda bisa pergi. Sampai punggungnya menghilang. Aku satu-satunya yang tersisa di ruangan kosong, berbisik. Anda akan segera bebas. Jangan terlalu keras pada diri sendiri lagi. Sebagai generasi kedua yang kaya mendominasi, saya telah melakukan banyak hal keterlaluan. Hal yang paling mendalam adalah, saya membeli masa muda seorang gadis dengan uang.
Tahun kuliah, Yu Baiwei secara luas dianggap sebagai kecantikan sekolah yang sangat dingin. Ini adalah musuh yang dipikirkan banyak anak laki-laki. Dia berbalik 1000 mil jauhnya dari semua orang. Tapi aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah diselidiki, saya mengetahui bahwa keluarga Yu Baiwei miskin. Ibu sakit parah. Pekerjaan paruh waktunya yang hemat. Hanya untuk biaya pengobatan, saya melakukannya dengan dia. Buat kesepakatan untuk ibuku. Yu Baiwei harus setuju menjadi pacarku. Selama 5 tahun. Dari universitas ke masyarakat. Milik ibunya tidak cantik. Kami masih mempertahankan hubungan kami saat ini. Meskipun sikap Yu Baiwei padaku selalu dingin. Tapi saat itu, aku selalu percaya. Saling mengesankan dengan ketulusan. Sampai kecelakaan. Aku tiba-tiba terbangun. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setengah bulan kemudian, Yu Baiwei memulai bisnis yang sukses. Dan dia menjadi sangat terkenal. Karir saya sedang meningkat, sepenuhnya mencapai puncak bisnis. Dan setelah sukses, hal pertama yang dia lakukan, uang yang saya habiskan untuknya selama ini, kembali penuh, lalu putus denganku. Aku sudah mendesaknya, bahkan akhirnya, dia juga mengambil tindakan terhadap kuda bambunya yang paling otentik, Chu Yanfeng. Berakhir dengan buruk, entah kenapa aku begitu bodoh. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak bisa saya terima. Sebuah kalimat terus berulang dalam ingatanku. Protagonis pria dan wanita ditakdirkan untuk bersama. Setelah bangun tidur, saya bertekad untuk mengubah akhir cerita saya. Saya secara alami tahu bagaimana memilih antara masa depan dan seorang wanita. Yu Baiwei tidak pulang semalaman, dan suatu hari aku bangun lebih awal. Turun ke bawah untuk sarapan. Keheningan villa, hanya suara aku mengunyah perlahan. Setelah beberapa saat, pengurus rumah datang ke arahnya, Tuan Muda. Semua pelayan diberhentikan. Aku juga siap untuk kembali ke sisi kakek. Mengangguk dan memberinya surat. Surat itu merinci rencanaku untuk memalsukan kematianku. Dan rencana untuk hidup dalam penyamaran di negara asing. Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir. Akan kembali ketika waktunya tepat. Bukannya aku tidak berpikir untuk membawa mereka pergi bersamaku. Tapi terlalu banyak yang terlibat. Bisnis keluarga ada di sini lagi. Akhirnya menyerah. Selanjutnya, ini juga untuk menghindari menimbulkan kecurigaan Baiwei. Kemudian saya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibu saya. Meskipun saya mendominasi, tapi tidak ada sikap tinggi. Saya selalu menghormati ibu saya. Dibandingkan dengan Baiwei, ibunya lebih menyukaiku. Xiao Shen, Anda dan Baiwei tidak terlalu muda untuk menikah. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Bagaimana mungkin kami bisa menikah? Jika saya akrab dengan plot buku aslinya, saya sudah lama mengerti. Yu Baiwei hanya mencintai Chu Yanfeng seorang. Dia adalah pahlawan wanita, ditakdirkan untuk bersama protagonis pria. Dan aku, Shen Nianan, itu hanya peran pendukung yang tidak relevan untuk memenuhinya. Lihat keheninganku. Sang ibu tampaknya berpikir itu masalah putrinya sendiri. Dan menghiburku. Baiwei sedikit keras kepala. Aku mengerti. Dia peduli dengan tujuan Anda bersama sejak awal. Isolasi suara yang tidak murni di hatinya. Itu sebabnya aku menolak untuk menerimanya. Saya hanya tersenyum dan tidak berbicara. Dan dia menyerahkan sebuah kartu pada Mika. Bibi, jaga kesehatanmu dengan baik. Jika Anda punya waktu, tolong berikan kartu ini kepada Yu Baiwei untuk saya. Kartu bar. Saya menyiapkannya untuknya di tahun-tahun awal saya. Dana startup. Saya awalnya khawatir menyakiti harga dirinya. Selalu ragu. Sekarang aku sudah tahu segalanya. Anggap saja ini kompensasi untuknya sebelum aku pergi. Satu sertifikat dengan ibu. Seolah dia memperhatikan sesuatu yang peduli pada Xiao Shen. Kalian bertengkar lagi?
Hanya saja aku akan melakukan perjalanan bisnis untuk sementara waktu. Aku menggelengkan kepala untuk menjelaskan. Tapi sekarang, suara dingin tiba-tiba datang dari belakang. Mau kemana kau berbisnis? Aku tersentak ke belakang. Berdiri di depan pintu. Mata Yu Baiwei beradu dengan ekspresi acuh tak acuhnya. Ada juga seorang pria berdiri di sampingnya, Chu Yanfeng. Begitu saya membuka mata, saya dengan santai membodohi dan pergi ke tempat lain. Jaga saja harta yang diberikan ayahku. Yu Baiwei sedikit mengernyit. Tidak terus bertanya. Sangat wajar membawa Chu Yanfeng. Duduklah di sebelah ibumu. Itu saja. Diam-diam, aku terhimpit ke sudut ruangan oleh bibiku. Ceritakan tentang Baiwei. Saya tidak diperbolehkan minum teh susu. Sangat pelit. Kokwetri sedih Chu Yanfeng. Segera setelah saya duduk, saya mulai mengeluh. Apakah Anda lupa kapan terakhir kali Anda pergi ke rumah sakit dengan sakit perut? Saya tidak akan pernah minum lagi. Walau ada bantahan dalam ucapan Yu Baiwei, tapi matanya penuh dengan kasih sayang. Chu Yanfeng Wan, tersenyum. Dia menjulurkan lidahnya. Lihatlah suasana harmonis mereka. Aku menggelengkan kepalaku dan menertawakan diriku sendiri. Ini adalah adegannya. Ini bukan pertama kalinya dalam ingatanku. Tapi kali ini aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa sakit. Aku telah melepaskan semua cintaku untuk Baiwei. Dan memutuskan untuk mengembalikannya ke protagonis pria. Yung sepertinya merasakan rasa maluku. Setelah melirik putrinya, dia berkata Xiao Shen. Baiwei, tolong bantu aku mencuci beberapa buah. Mengingat pembukaan ibu, tak satu pun dari kita bisa menolak. Saya harus meninggalkan bangsal satu demi satu dengan Goran. Setiap 2 langkah, tanganku diraih oleh Yu Baiwei. Saya memiliki beberapa perbedaan. Dia benar-benar berinisiatif untuk menyentuhku. Detik berikutnya, kata-kata dingin bergema di telingaku. Saya memiliki hubungan transaksional dengan Anda saja. Jangan ganggu kebersihan ibuku. Dan aku ada di sana. Aku tidak menjelaskannya kali ini. Hanya mencibir, jangan khawatir. Ini terakhir kali. Dan aku pergi. Pergi ke kamar mandi. Saya akan menunggunya sebelum pindah tempat duduk. Berjalan berdampingan dengannya. Melihat punggungku. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Yu Baiwei. Dia menemukan itu sejak kemarin. Aku tidak sama seperti sebelumnya. Kembali ke bangsal setelah mencuci buah. Setelah mengobrol sebentar, kami bertiga siap untuk pergi. Perbedaan waktu Shen Nian dan Wei Wei tidak terlalu dini. Ayo kita makan. Baru saja keluar dari rumah sakit. Chu Yanfeng adalah orang pertama yang berbicara. Saran Chu Yanfeng. Yu Baiwei tidak akan menolak. Dia mungkin tidak ingin mempermalukan saya. Dia membuatku terkesan tanpa menungguku berbicara. Setelah sampai di restoran, Yu Baiwei mengambil menu. Semua hidangan yang dipesan adalah hidangan favorit Chu Yanfeng. Mungkin cinta dan bukan cinta begitu jelas. Aku membuatnya mengingat kesukaannya bahkan sebelumnya. Tapi asal-asalan dan tulus selalu sangat berbeda. Tapi saya sudah menduga hasil ini. Jadi saya tidak kecewa. Makan saja dalam diam. Tapi kemudian bel memecah keheningan. Aku mengambil ponselku dan berjalan keluar. Dia berbalik dan melihat kalung yang terbuka di antara tangkai Chu Yanfeng. Tertegun untuk sementara waktu. Di mana Anda mendapatkan kalung ini? Chu Yanfeng menundukkan kepalanya dan melirik. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa ini diberikan oleh Baiwei. Saya pikir itu terlihat bagus, jadi dia memberikannya kepada saya. Dengarkan ini, wajahku langsung jelek. Saya telah memilih kalung itu untuk waktu yang lama. Pilih di hari cinta kita. Hadiah untuk Baiwei. Aku memberikan semua cintaku. Tapi dalam hatinya, itu tidak layak disebut sama sekali. Dia juga memberikannya kepada Chu Yanfeng dengan santai. Ada api tanpa nama di hatiku. Tapi pikirkan tentang plot dalam buku.
Aku menjadi tenang dalam sekejap. Yu Baiwei awalnya menyukai Chu Yanfeng. Tentu saja saya tidak peduli dengan barang-barang saya. Sampai sekarang, semuanya harus mengikuti arus. Aku menahan ekspresiku. Senyum di wajahnya. Itu terlihat bagus. Chu Yanfeng mungkin masih berpikir aku akan marah. Lihat, aku begitu tenang dan tidak peduli. Dia tiba-tiba merasakan perbedaannya. Menghibur matanya. Dia bangun dengan cepat dan menyajikan semangkuk sup untukku. Jangan hanya makan. Sup ayam ini enak. Kamu bisa mencobanya. Aku benci sup ayam. Segera menolak. Saya melihat pergelangan tangan Chu Yanfeng berputar. Sup dan mangkuk jatuh ke tanah. Membuat suara pecah. Chu Yanfeng penuh dengan keluhan. Saya masih tidak mengerti apa yang dilakukan orang ini. Hembusan angin di Baiwei. Seperti melindungi Chu Yanfeng di sisinya. Lalu dia menatapku dengan mata dingin. Kau mau apa? Chu Yanfeng berdiri di samping dengan mata merah. Baiwei dengan wajah sedih. Akulah yang membuat Shen Nian-an marah. Saya baru saja membakar punggung tangan saya. Tidak masalah. Saya tidak mendengarkan dia belok kanan dan salah. Segera melebarkan matanya dan mencoba menjelaskan. Tapi Baiwei mengabaikannya. Dia memelototiku dengan dingin. Tinggalkan kalimat yang tidak masuk akal dan berpaling. Beberapa hari kemudian, Chu Yanfeng menemukan trik ini sangat efektif. Bukannya aku kehilangan pekerjaanku hari ini. Saya akan dilarang besok. Dan bilang aku melempar cat ke rumahnya. Membuat hidupnya gelisah. Yu Baiwei akhirnya tidak tahan lagi. Pulang dan pegang kerahku dengan marah. Sesuatu datang padaku. Kenapa terus menargetkan puncaknya? 5 tahun bersama. Yu Baiwei selalu acuh tak acuh padaku. Aku masih di matanya hari ini. Pertama kali saya melihat emosi lain. Atau untuk menonjol bagi Chu Yanfeng. Saya tidak menargetkan dia. Semuanya tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya melepaskannya. Nada lebih tenang, siapa lagi kalau bukan kamu? Anda bahkan dapat membeli pacar dengan uang. Tidak bisa berbuat apa-apa. Anda mendapatkan segalanya dari saya. Tidak bisakah kamu mengampuni orang-orang pentingku? Setelah mengatakan itu, Baiwei penuh dengan kekecewaan. Tidak ingin berbicara denganku lagi. Berjalan langsung ke kamar. Lihat punggungnya. Aku tahu di dalam hatinya. Anda masih yang paling tidak dipercaya. Melepaskan kesedihan. Hal yang paling tidak nyaman yang tersisa adalah beberapa hari terakhir. Aku hanya ingin menghabiskannya dengan tenang. Saya sedang tidak mood untuk memainkan trik kecil ini dengan mereka. Aku berguling-guling di tempat tidur. Akhirnya menemukan cara. Malam itu, saya berkendara langsung ke rumah Chu Yanfeng. Kalimat pertama yang membuka pintu adalah Chu Yanfeng. Koeksistensi damai antara kau dan aku. Mulai sekarang, aku akan menandingimu dan Yu Baiwei. Begitu pernyataan ini keluar, mata Chu Yanfeng melebar tak percaya. Maaf, Chu Yanfeng tahu betapa aku mencintai Baiwei. Jika tidak, mengapa dia secara sukarela membantunya membayar biaya tinggal Ibu Yu selama 5 tahun? Biaya rumah sakit, dan lagi oleh Baiwei. Wajah dingin relatif merah, masih bersedia berada di sisinya. Tapi sekarang aku berinisiatif untuk menemukannya. Dan juga menjebaknya, menghadapi kebingungannya. Dan aku mengabaikannya. Aku berdamai denganmu dari lubuk hatiku. Anda tidak perlu mengganggu saya. Gunakan subtotal itu, aku kehabisan waktu. Tinggalkan Baiwei saat itu. Anda tidak perlu menganggap saya sebagai saingan. Lihat aku serius. Yanfeng utama masih tidak percaya. Kekhawatiran adalah lintasan saya. Aku tak peduli dia percaya atau tidak. Aksi sudah dimulai. Keesokan harinya, saya menghentikan Baiwei ketika dia keluar. Beri dia tiket konser. Saya membeli tiket untuk malam itu. Maukah kamu pergi denganku? Saya sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Yu Baiweimu tampak kedinginan.
Saya menyela penolakan segera setelah itu jatuh. Saya mengatakan di awal bahwa selain menemani saya setiap hari, Anda seharusnya tidak menolak permintaan lain. Dengan satu kalimat, dia mempertaruhkan kembali semua yang ingin dia katakan. Yu Baiwei mengerutkan kening dan mengambil tiket. Laju keberangkatan secara bertahap dipercepat. Lihat dia memudar. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menghubungi nomor Chu Yanfeng. Saya tidak punya basa-basi. Langsung saat tiket baru saja diterima. Saya kira Anda telah menerimanya. Saya memberikan yang lainnya kepada Yu Baiwei. Kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Chu Yanfeng tidak menyangka bahwa aku benar-benar cocok dengan mereka berdua. Dia meragukan. Tapi ada senandung. Sampai saya siap untuk menutup telepon. Dia bertanya lagi mengapa dia membantu saya. Masalahnya sampai ke telingaku. Diam setengah konyol. Saya tidak memilih untuk menjawab. Kau tidak perlu tahu. Cocokkan kalian berdua seperti yang kita sepakati. Hanya saja, jangan terus menguburku. Tutup teleponnya. Saya melamun di ponsel saya yang secara bertahap mengunci layar. Saya tidak pernah ingin membantu Chu Yanfeng. Saya membantu diri saya sendiri. Selain itu, Yu Baiwei menyukai Chu Yanfeng. Saya hanya mempercepat plot. Ini juga cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Hari mulai gelap. Saya menerima pesan dari Chu Yanfeng. Itu foto mereka. Chu Yanfeng melihat ke kamera. Yu Baiwei menatap Chu Yanfeng. Ada kelembutan dan rasa manis di matanya. Ini adalah tampilan yang tidak akan pernah muncul saat kamu bersamaku. Saya terus melihat foto-fotonya. Salah satu latar belakang terlihat seperti hampir di meja ruang makan. Ada kulit udang dan daging udang yang sudah dibungkus. Ditumpuk di depan Chu Yanfeng. Melihat kembali selama bertahun-tahun, kantong udang selalu menjadi tas saya. Ini pasti semua yang saya pikirkan. Bermeditasi untuk waktu yang lama. Saya menjawab dengan pertandingan yang bagus. Chu Yanfeng mengira aku punya niat lain untuk melakukan hal-hal ini. Makanya dia sengaja mengirim foto untuk memprovokasiku. Tetapi ketika Anda melihat berkat saya, Chu Yanfeng tidak mengerti sama sekali. Masukan biji sudah berlangsung lama. Dia merevisinya berkali-kali. Akhirnya mengetik kalimat, apa yang kamu katakan itu benar. Cocokkan aku dan Baiwei. Kali ini aku tak ragu. Mulai sekarang, Yu Baiwei akan menjadi milikmu. Saya pikir Yu Baiwei akan dengan senang hati pulang. Saya tidak berharap untuk mendorong pintu tetapi masih terlihat dingin. Ada sedikit kemarahan yang tersembunyi dalam kata-kata. Apa maksudmu? Kau mau apa? Aku bingung. Tapi izinkan saya menjelaskan. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara, jadi saya menyegel tiket ke Chuyan. Jadi saya melanjutkan dengan bertanya, bagaimana hari ini? Apakah konsernya bagus? Jika tidak menyenangkan, saya masih punya tiket. Anda bisa pergi lagi. Yu Baiwei tidak bisa mengetahui tujuanku. Menatap lurus ke arahku untuk waktu yang lama. Dan aku menatapnya dengan tulus. Sepertinya tidak ada waktu untuk pergi. Saya baru saja memberikan tiket ke Chu Yanfeng. Pada akhirnya, dia dikalahkan. Berjalan ke kamar tidur. Sukses kali ini. Menciptakan lebih banyak peluang untuk dua berikutnya. Misalnya, saya pergi ke restoran bersamanya untuk makan malam. Baru saja duduk. Chu Yanfeng muncul di depan kami dengan sukacita. Baiwei sangat kebetulan. Dia belum berbicara. Pelayan pergi ke dua besar. Hari ini adalah hari jadi toko kami. Anda adalah pasangan ke-520 di toko kami. Konsumsi gratis. Dan berikan cincin pasangan sebagai hadiah. Dan ambil gambar keduanya. Pelayan baru saja selesai berbicara. Aku segera bangun dan perutku sakit. Ayo pergi dulu, lihat aku bangun. Yu Baiwei juga harus mengikuti. Aku langsung menoleh dan menatap Yu Baiwei. Jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk memenangkan lotre. Kamu dan Yanfeng. Silakan, itu tidak berarti reaksi Baiwei.
Saya dengan cepat keluar dari restoran. Hanya Yu Baiwei yang tertegun di tempatnya yang tersisa. Seperti pertemuan teman-teman, saya bersikeras membawa Yu Baiwei bersama saya. Saya menemukan bahwa Chu Yanfeng juga ada di sana. Ini sudah berakhir. Saya berinisiatif untuk mendorong Chu Yanfeng di depan Baiwei. Ini sudah larut. Dia khawatir pulang sendiri. Anda bisa mengantarnya. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Omong-omong, jangan khawatir tentang pulang. Dia minum terlalu banyak. Jaga itu. Suara itu baru saja jatuh. Saya memasukkan kunci mobil ke tangannya dan berjalan pergi. Bergantian. Dia juga melihat sesuatu yang aneh. Karena dia selalu tersedia di berbagai kesempatan. Saya bertemu Chu Yanfeng di berbagai waktu. Dan setiap kali aku pergi, sisakan ruang untuk 2 orang sendirian. Ini terasa seperti mendorong diriku sendiri ke Chu Yanfeng. Setelah beberapa hari, Yu Baiwei pulang terlambat karena lembur. Dia menatapku berbaring di tempat tidur. Kupikir aku sedang tidur. Dia langsung ke kamar mandi dalam diam. Suara gemercik air tiba-tiba naik. Dan aku membuka mataku. Aku melihat kamar mandi yang tertutup. Dengan tergesa-gesa mengangkat telepon dan memutar serangkaian nomor. Datanglah ke rumahku sekarang juga. 15 menit kemudian, Chu Yanfeng mengetuk pintu villa. Aku membuka pintu diam-diam. Kemudian dia menyerahkan piyama sutra yang sudah dia temukan. Ganti piyama Anda ke kamar tidur utama. Chu Yanfeng mendengar kata-kataku. Aku melihat piyama. Sepertinya telah menyadari sesuatu. Dia terlihat gugup. Seolah-olah jantung akan melompat keluar dari dada. Aku mendesak lagi. Dia baru saja kembali sadar. Naik ke atas, ganti pakaianmu, berbaring di tempat tidur. Chu Yanfeng hanya berbaring di tempat tidur. Pintu kamar mandi dibuka. Yu Baiwei keluar dengan berbalut handuk mandi. Dia mendongak dan matanya tertuju pada tempat tidur. Melihat sosok ini, Master sedikit tercengang. Mungkin aku sudah terlalu lama tidak memberikannya. Oke, kesepakatan kita. Dia melangkah maju. Wajar jika memeluk orang dari belakang. Masih ada keindahan dalam suaranya. Periode spesialku telah berlalu. Chu Yanfeng belum datang. Dan reaksi. Aku merasakan napas panas datang dari belakangku. 1 napas dan 1 napas ke batang leher. Ada juga tangan lembut di pinggang. Tubuh panas memberinya warisan yang tidak terkendali. Bernapas semakin cepat. Tersenyumlah lembut di belakangmu. Butiran ciuman jatuh di belakang telinganya. Bagaimana Chu Yanfeng bisa diprovokasi seperti ini? Suara ini berhenti pada aksi Baiwei. Dia bangkit, terkejut mengatakan puncaknya. Di ruang tamu, Yu Baiwei sedang duduk di sofa. Chu Yanfeng duduk di sebelahnya ditutupi selimut. Malu, wajahnya murung, mata lurus tertuju padaku. Mengapa puncaknya ada di sini? Saya tidak berharap dia mengetahuinya begitu cepat. Aku hanya bisa merasa sedikit bersalah. Tapi tetap asal-asalan dia sesuka hati. Terjadi pemadaman listrik di masyarakat. Datang dan tinggallah di sini. Lalu kenapa kau tidur di kamar tidur utama? Yu Baiwei jelas tidak percaya padaku. Terus bertanya. Saya sedikit ragu. Masih menjawab. Tapi bukankah aku sudah bersih-bersih? Saya pikir butuh 1 malam untuk membuatnya tertidur. Ada kemarahan di matanya. Dadaku naik turun. Jelas marah. Dia tidak percaya padaku. Sekarang saya hanya ingin mengirim Chu Yanfeng pulang dulu. Dia menahan amarahnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menarik Chu Yanfeng pergi. Ini sama dengan Baiwei yang kembali. Aku sudah kembali ke kamarku. Hanya kita berdua di kamar sekarang. Yu Baiwei tidak lagi menahan amarahnya. Dia sudah tahu ada yang tidak beres denganku selama ini. Sampai sekarang dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Kau mau apa? Kau ingin terus menyiksa kami berdua dengan cara seperti ini? Dan aku tercengang dengan keterus-terangannya.
Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menganggapku seperti itu. Aku hanya ingin kamu menonjol. Untungnya, Lizzie menarikku kembali. Tidak menyelesaikan kalimatnya. Matanya gelap. Terus tanyakan apa yang Anda pikirkan. Anda pergi. Keheningan yang lama. Saya berbicara lagi. Tapi tidak terus menjawabnya. Bukankah itu yang kau inginkan? Kata-kataku menjadi jerami terakhir. Api di hatinya menyala. Kamu selalu merasa benar sendiri. Yu Baiwei meninggalkan kalimat ini dengan dingin. Tinggalkan kamar tidur dengan tekanan rendah. Aku melihatnya pergi. Sepertinya mengerti, dan pada akhirnya. Sekarang dia milikku juga. Menurut prinsipnya. Tidak peduli seberapa besar aku menyukai Chu Yanfeng. Tentu saja aku tidak akan berhubungan seks dengannya. Untungnya, ini akan benar-benar berakhir dalam 2 hari. Hari untuk pergi akan datang. Saya akan berada di kamar. Cari tahu sesuatu yang berhubungan dengan Yu Baiwei. Bakar apa yang harus dibuang. Setelah semua dibersihkan, saya melihat api dan melemparkan surat cinta demi surat cinta. Pikiran seolah kembali ke masa lalu. Faktanya, pada awalnya, saya juga mengejar Baiwei secara normal. Butuh waktu 4 bulan juga. Saya menulis surat cinta yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Tapi masing-masing berakhir dengan penolakannya. Dan kemudian saya melihat bahwa dia sedang stres. Baru saja memikirkan metode ini. Saya pikir itu bisa membantunya. Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Mungkin aku salah. Cinta sejati tidak dibeli dengan uang. Novel itu juga mengatakan, pemeran utama wanita Yu Baiwei menyukai pemeran utama pria Chu Yanfeng. Ketika saya memikirkannya, tidak ada yang tersisa untuk dilewatkan. Lemparkan yang terakhir ke dalam api. Ini adalah pintu yang baru saja dibuka oleh Yu Baiwei. Lihat ke atas. Saya melihat amplop yang baru saja saya lemparkan ke dalam api. Meskipun dia belum membaca isinya, tapi luar biasa akrab dengan penampilan. Saya mengirimkannya kepadanya dengan tangan saya sendiri, tapi ditolak dengan kejam olehnya. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata bertanya melontarkan apa yang kamu lakukan? Saya melihat wajah terpana Yu Baiwei melalui cahaya api, tapi merasa tidak bisa dijelaskan. Jawab dia sebentar. Bakar semua hal yang tidak berguna. Yu Baiwei sedikit bingung. Dia jelas merasakan perubahan dalam diriku. Dan apa yang saya lakukan? Jelas tidak ingin menentangku. Tapi kata-kata itu menjadi tidak masuk akal. Ya, Anda memiliki semua yang Anda inginkan, jadi tidak ada gunanya. Yu Baiwei dulu sering mengejekku. Sedih setiap saat. Tapi kali ini aku hanya punya ketenangan pikiran. Ini hampir berakhir. Jika tidak ada pikiran, Yu Baiwei merasa bingung. Tahu apa yang saya lakukan? Tidak lagi tinggal. Langsung ke atas. Saya duduk di sana tak bergerak. Menonton api membakar sedikit abu terakhir. Tertelan di tanah. Yu Baiwei melupakan ingatan ini karena keterkejutannya. Lupakan aktor pendukung. Kita semua akan memulai hidup baru. Keesokan harinya, Yu Baiwei baru saja akan keluar. Jadi saya meneleponnya kembali. Besok adalah hari jadi kami yang kelima. Saya membuat reservasi restoran. Ayo makan malam. Yu Baiwei mengerutkan keningnya. Tidak ada penolakan. Hanya rahmat yang dingin. Mungkin ada harapan. Aku merasa hari telah berlalu dengan cepat. Pada hari yang ditentukan. Itu juga hari aku meninggalkan mati suri. Saya sengaja berdandan. Saya baru saja pergi ke restoran yang ditunjuk bersama Yu Baiwei. Restoran memiliki suasana yang baik. Cahaya bersinar di atas meja. Ciptakan suasana hangat. Yu Baiwei melihat pemandangan ini di depannya. Matanya berkedip sedikit aneh. Tapi tidak lama. Sebuah bel memecahkan musim. Yu Baiwei melirik ponselnya. Itu Chu Yanfeng. Dia mengerutkan kening. Pilih untuk menjawab telepon. Suara tangis Chu Yanfeng datang dari sisi lain. Baiwei,
Saya mengalami kecelakaan mobil. Bisakah Anda datang ke rumah sakit untuk menemukan saya? Begitu bunga ini keluar, Yu Baiwei mengerutkan keningnya semakin kencang. Lihat aku. Saya juga meletakkan pisau dan garpu. Aku mendengarnya. Apakah Anda ingin pergi? Dia tak lagi ragu. Hari peringatan dapat dirayakan kapan saja. Puncaknya lebih membutuhkan saya. Aku tidak pergi. Hanya diam. Lihat dia, jantungnya berdetak sangat cepat. Dia selalu tenang. Hanya saja kali ini luar biasa gugup. Dia menambahkan bahwa dia akan menebusnya lain kali saat ulang tahun ini. Suara itu baru saja jatuh. Angkat telepon Anda dan pergi dengan tergesa-gesa. Lihat punggungnya yang cemas. Aku tidak berhenti. Setelah sekian lama, aku bergumam pada Baiwei. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku makan sendirian. Melihat keluar jendela ke langit yang semakin gelap. Sekretaris memasuki ruang makan. Bos, semuanya sudah siap. Saya mendengar suara itu dan tidak melihat ke belakang. Ia bangkit dengan bersenandung samar. Aku melihat Yu Baiwei untuk terakhir kalinya. Ada banyak tempat indah. Langsung jalan ke bandara. Yu Baiwei, kali ini saya ingin mengirim Anda kembali dengan tangan saya sendiri. Milik protagonis pria Anda. Dan aku akan offline selamanya dari duniamu. Yu Baiwei kembali ke villa 2 hari kemudian. Dia memiliki efek cedera Chu Yanfeng telah meningkat. Proyek yang sudah lama sibuk itu sukses. Dia berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Bukan orang yang menjual dirinya pada ibunya. Siswa miskin yang mendapatkan uang untuk obat-obatan. Dia membawa hadiah uang proyek. Siap untuk mengembalikannya kepada saya ketika Anda melihat saya. Tunggu sampai hutang kita beres. Dia bisa berdiri tegak di depanku. Ketika Baiwei membuka pintu, ruangan itu kosong. Diam. Saya selalu menunggu di ruang tamu sampai dia kembali. Kali ini hilang. Pikirkan langkah selama ini. Dia samar-samar gelisah. Dia tidak yakin. Saya ingin mengangkat telepon saya dan mengirim pesan. Ada berita di beranda 2 hari yang lalu. Sebuah kecelakaan mobil dan ledakan terjadi di luar drama Jiao. 1 orang terluka parah. Dia meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengkonfirmasi identitasnya. Dia adalah Shen Nian An, putra tunggal dari keluarga Shen terkaya. Sebuah pesan singkat membuat Baiwei seperti sambaran petir. Dia tidak bisa mempercayainya. Dengan cemas melihat foto-foto itu. Dia sepertinya ingin mencari bukti. Untuk membuktikan bahwa mayat ini bukan Shen Nianan. Tapi semakin aku melihat, semakin aku ketakutan. Ukuran mayat. Dia berpakaian persis seperti Shen Nianan. Dia meninggal. Dia ingin melihat sendiri. Tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia tidak akan percaya bahwa Shen Nianan meninggal seperti ini. Yu Baiwei Liang berlari keluar tersedak. Hanya beberapa langkah ke pintu. Kakinya goyah beberapa kali. Dia ingin pergi ke kantor polisi. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak bisa memegang kunci dengan berjabat tangan. Saya hanya bisa naik taksi. Segera ke kantor polisi. Yu Baiwei sedikit malu-malu untuk sementara waktu. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika mayat itu benar-benar kasus spiritual. Bagaimana seharusnya dia? Jadi tujuan telah tiba. Harus turun. Supir melihat ekspresinya di kaca spion. Tujuannya adalah kantor polisi lagi. Dia pikir dia telah melakukan kesalahan. Dari perubahan ekspresi Baiwei. Aku tidak tahu itu. Mendengar desakan supir, tiba-tiba aku kembali sadar. Setelah turun dari bus dan menjelaskan tujuan Anda. Seorang petugas polisi membawanya ke kamar mayat. Setelah membuka pintu, orang pertama yang terlihat adalah pendeta dan Dewi. Mata merah dan bengkak. Rupanya baru saja menangis. Mereka melihat surat yang ditulis oleh Shen Nianan. Saya tahu bahwa Shen Nianan memalsukan kematian dan menjauh dari sini. Tapi aku masih tidak bisa tidak menyalahkan Baiwei. Jika bukan karena dia,
Sen Nianan tidak perlu berpura-pura mati seperti ini. Dan Yu Baiwei melihat adegan ini. Tiba-tiba, tidak ada. Dia tidak bisa mengambil langkah itu lagi. Saya tidak berani melihat mayat di depan saya. Abu Sen Nianan diambil dan dikuburkan oleh ayah dan ibu Sen. Tapi itu diambil oleh Yu Baiwei di tengah jalan. Pada awalnya, pendeta dan Dewi pergi untuk membuat masalah. Tapi dia tidak akan melepaskan apapun yang dia katakan. Setiap kali saya mengatakan saya ingin mendapatkan kembali abu saya. Kecuali aku mati. Kemudian Yu Baiwei pindah dari villa bekas. Saat menyelesaikan masalah, temukan sesuatu yang mewakili memori antara dua orang. Semuanya hilang. Mengingat tingkah Sen Nianan yang tidak normal sebelumnya. Meskipun kecelakaan mobil dinyatakan sebagai kecelakaan. Tapi dia bersikeras bahwa itu tidak mungkin kecelakaan. Dan itu direncanakan. Karena itulah Sen Nianan menolak. Setiap keintiman dengannya, saya juga ingin mendorongnya ke sisi Chu Yanfeng. Kamar Karp Baiwei duduk di tanah sambil memeluk Guci. Di sebelahnya ada botol anggur terbalik. Mata penuh kenangan dan kesedihan. Ironis dengan perilakunya sebelumnya terhadap Sen Nianan. Pada awalnya, Sen Nianan membuatnya jelas. Kenapa dia tidak menyadarinya? Seteguk roh lagi. Rasa sakit yang perlahan masuk ke tenggorokan menyebar ke seluruh tubuh. Ia memejamkan matanya dan menyentuh Guci. Aku melihat Sen Nianan muncul di depanku. Sen Nian puas dengan Baiwei yang tenggelam dalam mimpinya. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Cahaya menyinari ruangan yang redup. Membuatnya memicingkan matanya melihat orang di depannya. Chu Yanfeng panik saat melihat penampakan ruangan. Langkah dan bergegas ke dia. Aku ingin mengambil apa yang ada di pelukannya. Dia membantu Baiwei berdiri dan menjelaskan dalam satu kalimat. Buat dia mengenali orang di depannya. Tanpa sadar menghindarinya. Pegang benda-benda dengan kuat di pelukanmu. Dia waspada. Biarkan Chu Yanfeng merasa tertekan. Lihat wajahnya yang lesu dan matanya yang merah. Suara itu juga melembut. Baiwei, kau akan hancur seperti ini. Turunkan dia dulu. Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Dengarkan dia. Matanya bergerak dan dia menatap Chu Yanfeng. Berkata dengan tenang, Anda tahu, kan? Chu Yanfeng dapat mendengar jejak pertanyaan. Mengetahui bahwa Sen Nianan sudah memutuskan untuk pergi. Aku membuatnya dalam kegelapan. Chu Yanfeng ditanya dengan kasar olehnya. Butuh waktu lama bagiku untuk memahami apa yang dia maksud. Keluhan sesaat. Bisik Baiwei, aku tidak tahu. Saat itu, saudara Sen Nian menemukanku sendiri. Katakan untuk membuat janji. Apa yang disepakati? Yu Baiwei mengerti maksudnya. Dia menatap Chu Yanfeng dengan mata dingin. Dia belum pernah melihat mata seperti itu. Mengepalkan tanpa sadar. Akhirnya, itu benar-benar tertarik dalam tatapan tajam ini. Pada akhirnya, dia tidak lupa memohon untuk dirinya sendiri Baiwei. Aku sangat menyukaimu, tapi aku benar-benar tidak mengincarnya pada akhirnya. Baiwei, kalian berdua dipaksa olehnya. Kamu juga tidak mencintainya. Sekarang dia sudah mati dan kamu bebas. Anda harus bahagia, bukan? Suara itu baru saja jatuh. Tangan Yu Baiwei mencapai batang lehernya. Siapa bilang aku tidak mencintainya? Mata Chu Yanfeng terjepit merah dan dia tidak bisa berbicara. Air mata memenuhi mata. Air mata besar jatuh padanya. Ketika pergelangan tangannya kembali sadar, dia tiba-tiba melepaskannya. Untuk waktu yang lama, Baiwei meninggal. Singkirkan rasa dingin itu dan pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yu Baiwei juga tidak mengerti mengapa Chu Yanfeng menangis. Saya akan merasa buruk, tapi dia tahu dia tidak mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerangnya sekarang. Sama seperti dia dulu kehilangan akal karena dia. Sekali lagi mengabaikan Senian karena dirinya. Dia tidak ingin melawan Senian setiap saat. Tapi itu sulit setiap saat.
Tanpa sadar mengubah sikap. Dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan kata-kata dan perbuatan saya. Sampai Senian meninggal, kabut di hatiku terangkat. Dia bisa melihat melalui hatinya. Saya tidak dapat memahami tindakan saya sebelumnya. Momen ini, rasa bersalah merayap dari lubuk hatiku. 4 tahun kemudian, di sebuah kafe yang terletak di luar paroki negara X. Telepon berdering. Lihat keseimbangan ekstra dalam pesan. Saya akhirnya tidak bisa tidak menelepon orang tua saya. Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Membuka kafe di luar sekolah. Penghasilannya stabil. Berhenti memikirkanku. Saya sangat tidak berdaya untuk mengubah nama saya menjadi Sen Nianan 4 tahun yang lalu dan datang ke sini. Orang tua saya khawatir saya tidak baik-baik saja. Mentransfer saya dolar yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia menggunakan uang itu untuk membuka kafe. Itu bagus untuk waktu yang lama. Meskipun saya di negara X, tapi saya selalu memperhatikan informasi domestik. Saya mengerti apa yang telah terjadi dalam 4 tahun terakhir. Ibu Yu meninggal. Atau apakah itu Bai Wei? Sehari sebelum menjadi elit bisnis. Aku menyesal tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Lagi pula, aku juga tidak bisa muncul. Yu Bai Wei luar biasa. Seperti yang tertulis di plot aslinya. Satu-satunya hal yang telah mengurangi semua jenis koneksi dengan negara. Jika dia tahu, semua usahaku sia-sia. Diragukan adalah, plot aslinya adalah dia sudah lama bersama Chu Yanfeng. Tapi kabarnya dia sudah melajang selama 4 tahun. Bawalah guci saya bersamamu setiap hari. Orang-orang di sekitarnya mengatakan dia memiliki hubungan yang panjang. Saya selalu merasa dia punya niat lain. Dan aku agak menghindar dari itu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Secara tidak sadar menoleh. Lalu aku bertemu dengan mata yang familiar itu. Bos, makan cappuccino. Suara yang familiar. Aku tahu suara siapa itu dengan mata tertutup. Jantung berdebar kencang. Tutup telepon dan tetap diam. Bos Yu Bai Wei sengaja menaikkan volume suara dan memanggil. Dengan panik, aku menutup telepon. Sedikit penyesalan. Saya sudah tahu ada lebih banyak kontak. Dia akan tahu aku tidak mati cepat atau lambat. Saya tidak berharap dia mengetahuinya begitu cepat. Itu membuatku lengah. Saya memaksakan posisi saya, menunjuk tanda penangguhan bisnis. Bisikan bahwa hari ini libur. Tidak ada tamu. Yu Bai tertawa pelan. Ambil plakat dan biarkan aku melihat. Ini dalam bisnis, dan beberapa karakter besar muncul di depan saya. Bukankah penangguhan bisnis untuk dilihat pelanggan? Saya baru sadar saya lupa membalik plakat. Tiba-tiba biru. Ambil tandanya dan gantung kembali wanita ini. Tidak apa-apa sekarang. Jika Anda ingin minum kopi, silakan ganti ke toko lain. Pesanan tamu bambu. Saya sibuk dengan bisnis saya sendiri. Orang di depanmu masih menolak untuk pergi. Saya baru saja akan berbicara lagi. Yu Bai Wei adalah orang pertama yang mengatakan bos. Saya melihat Anda terlihat akrab. Tubuhku akan menjadi. Gerakannya juga perlahan berhenti. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia menatap wajahku, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, aku melihat abuku. Apakah itu Sen Nianan atau orang yang lewat di akasia? Aku mencoba meyakinkannya. Pukul wanita saluran. Tidakkah menurut Anda metode penjemputan ini bodoh? Tidak. Bukan itu maksudku. Dia tidak ragu untuk menyeberang untuk membuktikan apapun. Aku hanya ingin dia keluar dari sini. Aku tidak mendengarkannya dengan seksama. Usir saja dia. Tidak ada cara lain. Dia mundur selangkah, bos. Kau buka besok. Aku lega melihatnya kembali turun. Setelah memikirkannya, saya ingin berbicara tentang sekolah 2 hari ini. Tidak banyak tamu yang berlibur. Belum tentu buka pintunya. Kata-kata penolakan jatuh ke telinganya,
tapi maknanya berubah. Dia berkata pada dirinya sendiri, maksudmu ada banyak tamu. Pintu akan terbuka dan suara itu jatuh begitu saja. Aku hanya bisa menatapnya. Aku bergegas turun lagi dan ingin minum kopi. Ada banyak di dekatnya. Tidak harus berjaga di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bai Wei dalam 4 tahun terakhir. Ini semakin sulit sekarang. Aku menyembunyikan keraguan di hatiku. Dia masih berdiri di sana menunggu jawabanku. Aku mengangguk tak berdaya. Dia pergi sambil tersenyum. Saya tidak mengerti apa ini. Sampai dia pergi, saya baru saja kembali ke telepon dengan orang tua saya. Segera terhubung. Nian An, apa yang baru saja terjadi? Yu Bai Wei menemukan orang tuaku. Jadi apa yang terjadi? Saya melihat dia telah berubah. Dan aku mengusap alisku. Situasi ini membuatku pusing. Sesaat hening di sana. Ayah saya bertanya kepada saya untuk sementara alasan saya mati suri. Tanyakan lagi setelah 4 tahun. Tidak ada yang disembunyikan. Perlakukan ini sebagai obsesi. Pada awalnya, orang tua tidak setuju. Tidak miskin untuk apa-apa. Bukannya dia tidak pantas untukku. Saat itu, mereka hanya merasa Bai Wei tidak mencintaiku. Aku tak senang pada akhirnya jika kupaksakan seperti ini. Saya adalah putra mereka yang dibesarkan dengan hati-hati. Saya tidak ingin terluka meskipun saya tahu akhirnya. Aku keras kepala waktu itu. Mengidentifikasi dia. Baru kemudian saya menyadari bahwa orang tua saya benar. Sekarang sikap mereka juga berubah secara dramatis. Nian tahun-tahun ini, kami menyaksikan Bai Wei berjalan turun ke bumi sampai hari ini. Anda bisa merasakan cintanya untuk Anda. Karena kamu memperlakukannya sebagai mimpi. Mengapa Anda tidak kembali dan menghadapinya bersama? Suara ayah baru saja jatuh. Ibu, lanjutkan. Ya, Nian, dia telah menemukanmu sekarang juga. 4 tahun telah berlalu. Silakan datang kembali. Bisakah kita menghadapinya bersama? Aku tak menjawab langsung. Saya mendengarnya dan berpikir itu konyol. Yu Bai Wei mencintaiku. Aku tidak akan percaya. 5 tahun bersama. Selama aku merasa bahwa Yu Bai Wei setengah mencintaiku. Saya tidak akan memilih animasi yang ditangguhkan. Sekarang dia tidak setuju dengan takdir. Chu Yanfeng bersama. Hanya dengan menjaga abunya siang dan malam, aku tahu dia mencintaiku. Mungkinkah dia tidak percaya aku benar-benar mati? Pilih untuk mencari tahu kebenarannya. Kebenaran terungkap. Dia masih akan kembali ke Chu Yanfeng. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam, dan saya tertidur ketika hari sudah terang. Ini sudah sore ketika saya bangun lagi. Entah kenapa tidur ini begitu harum. Itu membuatku sedikit bingung antara mimpi dan kenyataan. Saya menghabiskan waktu lama di tempat tidur. Mengantar. Aku bangun dengan tergesa-gesa dan pergi ke kafe. Benar saja cukup. Yu Bai Wei berdiri di luar pintu. Ada juga beberapa pelanggan tetap. Masuk akal bahwa dia mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat membuka pintu hari ini. Tidak begitu banyak orang, bahkan jika hanya ada beberapa yang tersebar. Tapi berkumpul dengan rapi hari ini. Jangan pikirkan itu. Ditemukan oleh Yu Bai Wei. Yu Bai Wei melihatku sekilas dari kerumunan. Senyum tersungging di wajah Leng Jun. Dia melangkah maju dan berkata dengan penuh arti, "Bos, Anda masih di sini." Saat Anda melihat Yu Bai Wei, aku menggosoknya. Itu bukan mimpi. Memori bingung lagi. Segera kembali normal. Sambut para tamu secara bergantian. Keluarkan kuncinya dan buka pintunya. Mendorong membuka pintu dan dia mengikuti. Saya tidak bisa tidak marah dan mudah tersinggung. Saya jelas telah pergi. Beri ruang untuk mereka berdua. Jangan tetap bersama. Apa yang kamu lakukan denganku? Toko sedang ramai. Dan ketika saya duduk di sana sambil minum kopi, saya pikir itu agak aneh. Setelah Yu Bai Wei muncul, ingatan bingung saya membuat saya lupa bahwa saya mati suri. Untungnya,
Perasaan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya, saya memutuskan bahwa sumbernya adalah Bai Wei. Dia sedang duduk di meja kasir dan meminta cappuccino. Secangkir kopi ini sederhana. Ini akan segera siap. Berikan dia kopimu. Dia mengambil cangkir itu dan tidak meminumnya. Dia sedang menatap lurus ke arahku. Nama saya Yu Bai Wei. Halo Nona Yu. Aku tidak mengubah wajahku. Sepertinya aku benar-benar tidak mengenalnya. Reaksiku membuat Yu Bai Wei kehilangan kesabaran. Dia sudah menyelidiki sebelum datang ke negara X. Saya menemukan sesuatu yang salah dengan keluarga Sen 1,5 bulan yang lalu. Ketika Wash melihat mereka dari kantor polisi, saya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang anak. Awalnya saya pikir saya hanya mengubur sakit hati jauh di dalam hati saya. Sampai beberapa hari yang lalu, menemukan dana keluarga Sen selalu mengirim uang devisa ke luar negeri secara teratur. Sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia. Sen Nianan wajah serupa, bentuk tubuh serupa, usia yang sama. Satu menghilang dan satu lagi muncul kembali. Jika kemiripan itu kebetulan, begitu banyak kesamaan, dan mereka datang dengan jawabannya. Dia yakin akan membuka mulutnya Sen Nianan. Berapa lama kau akan bersembunyi? Dan aku mendongak menatapnya. Dengan keraguan di matanya, Nona Yu. Kau salah orang. Nama saya Sen Nianan. Anda juga bisa memanggil saya bos. Aku menggigit sampai mati. Kau bisa apa denganku? Identitas sebelumnya meninggal sedini 4 tahun yang lalu. Hanya Sen Nianan yang ada di sini. Yu Bai Wei tertawa marah mendengar ucapan tersebut. Sen Nianan, seorang yatim piatu, datang ke sini 4 tahun yang lalu untuk mencari kerabat. Memang ada orang yang lebih dekat, tapi dia bukan orang X. Tidak ada yang benar-benar bertemu kerabat ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Anda memiliki kontak pribadi yang dekat dengan keluarga Sen, orang terkaya di negara X. Saya akan mengirimi Anda uang setiap beberapa bulan. Bisa kau jelaskan? Dengarkan dia. Saya menelan dan menyelidiki dengan sangat hati-hati. Saat kita bersama, kita tidak begitu peduli padaku. Jika Anda mengubah identitas Anda dapat memeriksanya secara terbalik. Saya sedang terburu-buru dan Anda tidak sopan untuk berbicara, Nona Yu. Kami tak punya keluhan. Kau masih menyelidikiku. Siapa yang saya hubungi tidak ada hubungannya dengan Anda. Yu Bai Wei tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Saya berhenti dan berkata bahwa keluarga Sen telah membantu saya. Rencana perjalanan Anda mencurigakan. Ambil banyak uang lagi. Anda memiliki motif tersembunyi. Dia pikir itu akan membuatku melepaskannya. Tapi aku meliriknya. Tanya saya dengan keraguan. Bahkan jika Anda memiliki motif tersembunyi, itu juga keluarga Sen yang menyebabkan masalah bagiku. Bukan giliranmu untuk mengatakan, dalam kapasitas apa Anda menanyai saya? Paman Sen dan teman Bibi Sen. Atau dibesarkan oleh seorang putra yang sudah lama meninggal. Ucapan benda itu menyengat hati Yu Bai Wei. Mata merah seketika. Dia hanya mengambil bibirnya dan menatapku tajam. Berpaling. Punggungnya memancarkan udara sejuk. Aroma kesepian. Aku menggerakkan bibirku. Saya pikir apa yang baru saja saya katakan terlalu banyak. Pada akhirnya, dia tidak membuat suara untuk menghentikannya. Dalam 5 tahun terakhir berkencan, Yu Bai Wei selalu berpikir begitu. Dia sendiri yang sering mengatakannya. Kenapa repot-repot pura-pura menyedihkan lagi? Aku juga tahu. Yu Bai Wei dapat menemukan saya. Aku tidak akan menyerah karena hari ini. Sekarang jika saya ingin kedamaian, hanya tempat lain. Sayang sekali toko ini menemaniku selama 4 tahun. Itu terganggu oleh penampilan Yu Bai Wei. Aku pergi ke pintu untuk mencegah Yu Bai Wei tidak menyerah di luar. Aku tak memilih pulang. Mereka mengunci kafe. Perlahan naik ke lantai atas masuk ke kamar istirahat. Sampai saat ini di tempat tidur.
Saya tidak tahu mengapa dia melakukannya. Balas dendam padaku karena telah membelinya. Saya juga memberinya kompensasi. Dan dia berjanji, terbaik dari kedua dunia. Tidak peduli seberapa besar kamu membenciku. Itu dihapus saat aku mati. Saya tidak paham, hanya tidak mau. Dia tertidur lagi dan pergi keluar pintu seperti yang diharapkan Sen Nian. Yu Baiwei tidak meninggalkannya duduk di dalam mobil. Campuran rasa di dalamnya, objek asuh, di dalam hatinya. Apakah itu siapa saya? Informasi transfer toko telah dirilis. Pemilik baru juga ingin membuka kafe. Tinggalkan saja semuanya di toko. Ini cukup cepat. Yu Baiwei bahkan tidak melihat bagaimana aku pergi. Tepat sekali. Dia semakin yakin bahwa Sen Nianan adalah Sen Nianan. Saya awalnya ingin meninggalkan negara X ke negara lain. Saya tidak menyangka akan diblokir di bandara oleh Yu Baiwei. Jika Anda bukan karena Sen Nianan, apa yang kau sembunyikan? Sampai sekarang, Yu Baiwei masih tidak mengerti. Kenapa aku memalsukan kematian dan meninggalkannya? Menghadapi keraguannya, aku bingung. Bersembunyilah dariku. Kenangan di pikiranku berantakan dan tidak mengizinkanku berciuman selama kelas. Pucat dan lemas. Bai Wei dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Melihatku jatuh ke tanah. Bantu aku cepat. Jangan takut. Ayo pergi ke rumah sakit. Jauh lebih lembut. Aku menggeleng. Aku ingin pulang. Yu Bai Wei menghela nafas lega. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa ketika saya ingin pulang. Saya tidak tahu rumah mana yang saya bicarakan untuk sementara waktu. Dan saya melihat betapa kewalahannya dia. Hanya menghela napas. Mengatakan untuk membiarkan saya pergi ke kantor tiket untuk membeli tiket kembali ke rumah. Yu Baiwei juga membeli satu ketika dia melihat ini. Kenapa kau mencariku? Saya tidak bersembunyi lagi di pesawat. Saya sudah lama percaya bahwa Yu Baiwei melihat identitas saya. Ada alasan lain mengapa saya memutuskan untuk kembali ke China. Dari saat Yu Baiwei muncul kembali, aku berpura-pura tenang, menunjuk tanda penangguhan bisnis. Bisikan bahwa hari ini libur. Tidak ada tamu. Yu Bai tertawa pelan. Ambil plakat dan biarkan aku melihat. Ini dalam bisnis, dan beberapa karakter besar muncul di depan saya. Bukankah penangguhan bisnis untuk dilihat pelanggan? Saya baru sadar saya lupa membalik plakat. Tiba-tiba tampak malu. Ambil mereknya dan gantung lagi. Tidak apa-apa sekarang. Tanda wanita ini ditutup. Jika Anda ingin minum kopi, silakan ubah satu toko untuk mengejar pelanggan dari toko lain. Saya sibuk dengan bisnis saya sendiri. Orang di depanmu masih menolak untuk pergi. Saya baru saja akan berbicara lagi. Yu Baiwei adalah orang pertama yang mengatakan bos. Saya melihat Anda terlihat akrab. Tubuhku akan menjadi. Gerakannya juga perlahan berhenti. Diam. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia menatap wajahku dan tidak bisa membuat keputusan. Lagi pula, aku melihat abuku. Apakah itu Sen Nianan atau orang yang lewat di akasia? Aku mencoba meyakinkannya. Nona Tajudo, tidakkah menurut Anda metode penjemputan ini bodoh? Tidak, bukan itu maksudku. Dia tidak ragu untuk menyeberang untuk membuktikan apapun. Aku hanya ingin dia keluar dari sini. Aku tidak mendengarkannya dengan seksama. Usir saja dia. Tidak ada cara lain. Dia memilih untuk pensiun. Pemilik Bu, kau buka besok. Aku lega melihatnya kembali turun. Untuk sesaat, aku takut dia akan memperhatikan dan menghindari. Aku juga takut dia akan curiga. Setelah memikirkannya, saya mengatakan bahwa sekolah libur 2 hari ini. Tidak banyak tamu, belum tentu buka pintunya. Kata-kata Fritz jatuh ke telinganya, tapi maknanya berubah. Dia berkata pada dirinya sendiri, maksudmu ada banyak tamu. Pintu akan terbuka dan suara itu jatuh begitu saja. Aku hanya bisa menatapnya. Aku bergegas turun lagi dan ingin minum kopi.
Ada banyak di dekatnya. Tidak harus berjaga di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bai Wei dalam 4 tahun terakhir. Ini semakin sulit sekarang. Aku menyembunyikan keraguan di hatiku. Dia masih berdiri di sana menunggu jawabanku. Aku mengangguk tak berdaya. Dia pergi sambil tersenyum. Saya tidak mengerti apa ini. Sampai dia pergi, saya baru saja kembali ke telepon dengan orang tua saya. Segera terhubung. Nian An, apa yang baru saja terjadi? Yu Bai Wei menemukanku. Apa yang terjadi pada orang tua saya dalam beberapa tahun terakhir? Saya melihat dia telah berubah. Dan aku mengusap alisku. Situasi ini membuatku pusing. Sesaat hening di sana. Ayah saya bertanya kepada saya untuk sementara alasan saya mati suri. Tanyakan lagi setelah 4 tahun. Tidak ada yang disembunyikan. Perlakukan ini sebagai obsesi. Pada awalnya, orang tua tidak setuju. Bukan Yu Bai Wei Qiong. Bukannya dia tidak pantas untukku. Saat itu, mereka hanya merasa Bai Wei tidak mencintaiku. Aku tak senang pada akhirnya jika kupaksakan seperti ini. Saya adalah putra mereka yang dibesarkan dengan hati-hati. Saya tidak ingin terluka meskipun saya tahu akhirnya. Pada saat itu, saya keras kepala dan diidentifikasi dengan dia. Baru kemudian saya menyadari bahwa orang tua saya benar. Sekarang sikap mereka juga berubah secara dramatis. Nian tahun-tahun ini, kami menyaksikan Bai Wei berjalan turun ke bumi sampai hari ini. Anda bisa merasakan cintanya untuk Anda. Karena kamu memperlakukannya sebagai mimpi. Mengapa Anda tidak kembali dan menghadapinya bersama? Suara ayah baru saja jatuh. Ibu, lanjutkan. Ya, Nian, dia telah menemukanmu sekarang juga. 4 tahun telah berlalu. Silakan datang kembali. Bisakah kita menghadapinya bersama? Aku tak menjawab langsung. Saya mendengarnya dan berpikir itu konyol. Yu Bai Wei mencintaiku. Aku tidak akan percaya. 5 tahun bersama. Selama aku merasa bahwa Yu Bai Wei setengah mencintaiku. Saya tidak akan memilih animasi yang ditangguhkan. Sekarang dia tidak bersama Chu Yanfeng yang ditakdirkan. Hanya dengan menjaga abunya siang dan malam, aku tahu dia mencintaiku. Mungkinkah dia tidak percaya aku benar-benar mati? Pilih untuk mencari tahu kebenarannya. Kebenaran terungkap. Dia masih akan kembali ke Chu Yanfeng. Malam tanpa tidur kali ini. Langitnya cerah. Saya baru saja pingsan. Ini sudah sore ketika saya bangun lagi. Aku tidak tahu kenapa. Tidur ini sangat harum. Itu membuatku sedikit bingung antara mimpi dan kenyataan. Saya menghabiskan waktu lama di tempat tidur. Mengantar. Aku bangun dengan tergesa-gesa dan pergi ke kafe. Benar saja cukup. Yu Bai Wei berdiri di luar pintu. Ada juga beberapa pelanggan tetap. Masuk akal bahwa dia mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat membuka pintu hari ini. Tidak begitu banyak orang, bahkan jika hanya ada beberapa yang tersebar. Tapi berkumpul dengan rapi hari ini. Jangan pikirkan itu. Ditemukan oleh Yu Bai Wei. Yu Bai Wei melihatku sekilas dari kerumunan. Senyum tersungging di wajah Leng Jun. Dia melangkah maju dan berkata dengan penuh arti, "Bos, kamu tetap datang." Saat aku melihat Yu Bai Wei, aku menggosoknya. Itu bukan mimpi. Memori bingung lagi. Segera kembali normal. Sambut para tamu secara bergantian. Keluarkan kuncinya dan buka pintunya. Mendorong membuka pintu dan dia mengikuti. Saya tidak bisa tidak marah dan mudah tersinggung. Saya jelas telah pergi. Beri ruang untuk mereka berdua. Jangan tetap bersama. Apa yang kamu lakukan denganku? Toko sedang ramai. Aku sedang duduk dengan kopi. Rasanya sedikit aneh. Setelah Yu Bai Wei muncul, ingatan bingung saya membuat saya lupa bahwa saya mati suri. Untungnya, perasaan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya, saya memutuskan bahwa sumbernya adalah Bai Wei. Ia duduk dan meminta cappuccino. Secangkir kopi ini sederhana. Ini akan segera siap. Berikan dia kopimu.
Dia mengambil cangkir itu dan tidak meminumnya. Dia sedang menatap lurus ke arahku. Saya berkata, nama saya Yu Baiwei. Halo. Nona Yu, saya tidak mengubah wajah saya. Sepertinya aku benar-benar tidak mengenalnya. Reaksiku membuat Yu Baiwei kehilangan kesabaran. Dia sudah menyelidiki sebelum datang ke negara X. Saya menemukan sesuatu yang salah dengan keluarga Sen 1,5 bulan yang lalu. Ketika saya pertama kali melihat mereka dari kantor polisi, saya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang anak. Awalnya saya pikir saya hanya mengubur sakit hati jauh di dalam hati saya. Sampai beberapa hari yang lalu, menemukan dana keluarga Sen selalu mengirim uang devisa ke luar negeri secara teratur. Sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia. Sen Nianan wajah serupa. Bentuk tubuh serupa. Usia yang sama. Satu menghilang dan satu lagi muncul kembali. Jika kemiripan itu kebetulan, begitu banyak kesamaan. Dan mereka datang dengan jawabannya. Pastikan untuk membuka mulutmu Sen Nianan. Berapa lama kau akan bersembunyi? Dan aku mendongak menatapnya. Dengan keraguan di matanya, Nona Yu. Kau salah orang. Nama saya Sen Nianan. Anda juga bisa memanggil saya bos. Aku menggigit sampai mati. Kau bisa apa denganku? Identitas sebelumnya meninggal 4 tahun lalu. Hanya Sen Nianan yang ada di sini. Yu Baiwei tertawa marah mendengar ucapan tersebut. Sen Nianan, seorang yatim piatu, datang ke sini 4 tahun yang lalu untuk mencari kerabat. Memang ada orang yang lebih dekat, tapi dia bukan orang X. Tidak ada yang benar-benar bertemu kerabat ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Anda memiliki kontak pribadi yang dekat dengan keluarga Sen, orang terkaya di negara X. Saya akan mengirimi Anda uang setiap beberapa bulan. Bisa kau jelaskan? Dengarkan dia. Aku menelan. Selidiki dengan sangat hati-hati. Saat kita bersama, kita tidak begitu peduli padaku. Jika Anda mengubah identitas Anda dapat memeriksanya secara terbalik. Aku sesak nafas. Anda dipersilakan untuk berbicara, Nona Yu, kami tidak memiliki keluhan. Kau masih menyelidikiku. Yang kuhubungi tak ada hubungannya denganmu. Yu Baiwei tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Saya berhenti dan berkata bahwa keluarga Sen telah membantu saya. Curiga dan mengambil begitu banyak uang. Anda memiliki motif tersembunyi. Dia pikir itu akan membuatku melepaskannya. Tapi aku meliriknya. Tanya saya dengan keraguan, bahkan jika Anda memiliki motif tersembunyi. Itu juga keluarga Sen yang menyebabkan masalah bagiku. Bukan giliranmu untuk mengatakan. Dalam kapasitas apa Anda menanyai saya? Paman Sen dan teman Bibi Sen. Atau objek perawatan putranya yang telah lama meninggal. Kalimat ini menyakiti hati Yu Baiwei. Mata merah seketika. Dia hanya mengambil bibirnya dan menatapku tajam. Berpaling. Punggungnya memancarkan udara sejuk. Aroma kesepian. Aku menggerakkan bibirku. Saya pikir apa yang baru saja saya katakan terlalu banyak. Pada akhirnya, dia tidak membuat suara untuk menghentikannya. Selama 5 tahun sebelumnya berkencan. Yu Baiwei selalu berpikir begitu. Dia mengatakan banyak hal serupa sendiri. Kenapa repot-repot pura-pura menyedihkan lagi? Aku tahu di hatiku. Karena Yu Baiwei dapat menemukanku. Aku tak akan mudah menyerah karena kejadian hari ini. Sekarang aku ingin kedamaian. Hanya tempat lain. Sangat disayangkan bahwa toko ini telah bersama saya selama 4 tahun. Ritmenya terganggu karena kemunculan Baiwei. Aku pergi ke pintu. Untuk mencegah Yu Baiwei tinggal di luar. Tidak ada pilihan untuk pulang. Mereka mengunci pintu kafe. Perlahan naik ke lantai atas masuk ke kamar istirahat. Sampai berbaring di tempat tidur. Saya masih tidak tahu mengapa dia melakukannya. Ini balas dendam untukku membelinya. Tapi aku menebusnya. Dan dia menjawab ya. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Tidak peduli seberapa besar kamu membenciku.
Itu harus dihapuskan saat aku mati. Aku benar-benar tidak mengerti. Berhentilah memikirkannya, tertidur dan pergi keluar pintu. Seperti yang aku duga, Yu Baiwei tidak meninggalkannya duduk di dalam mobil. Campuran rasa di dalamnya, objek asuh, di dalam hatinya. Apakah itu siapa saya? Informasi transfer toko sudah dirilis. Pemilik baru juga ingin membuka kafe. Baru saja meninggalkan semua barang di toko, dan prosesnya sangat cepat. Yu Baiwei bahkan tidak melihat bagaimana aku pergi. Karena ini, dia bahkan lebih yakin bahwa aku adalah Shen Nianan. Saya awalnya ingin meninggalkan negara X. Tapi dia diblokir oleh Yu Baiwei di bandara. Jika bukan karena Shen Nian, apa yang akan kau sembunyikan? Dia mempertanyakan. Dalam menghadapinya, saya bingung untuk sementara waktu, apa yang saya sembunyikan? Kenangan di pikiranku tiba-tiba tidak teratur. Bibirku memutih selama kelas, tolong. Lemas. Yu Baiwei kaget melihat ini. Cepat tahan aku Nian An yang akan terjatuh. Jangan takut, ayo pergi ke rumah sakit. Aku menggelengkan kepala, aku ingin pulang. Yu Baiwei menghela nafas lega. Darah kehilangan karena kata pulang. Dia tidak tahu rumah mana yang saya maksud. Aku melihatnya mendesah kosong. Saya pergi ke kantor tiket sendirian untuk membeli tiket pulang ke rumah. Melihat ini, Yu Baiwei juga membeli satu. Kenapa kau mencariku? Aku berhenti menyembunyikan sesuatu di pesawat. Saya sudah lama berasumsi bahwa Anda melihat siapa saya. Ada alasan lain untuk pulang. Dari saat Anda muncul kembali, ingatan saya sedang terbentuk kembali. Aku takut aku akan benar-benar melupakan siapa aku. Lupakan segala sesuatu di masa lalu dan khawatirkan orang tuaku. Yu Baiwei menatapku, tapi mereka mengajukan pertanyaan yang sudah lama terkubur. Kenapa kau pergi dengan mati suri? Jawab pertanyaan saya dulu. Dan aku mengusap alisku. Aku hanya merasa sakit kepala. Diam untuk waktu yang lama. Yu Baiwei adalah orang pertama yang berbicara. Saya tidak tahu. Hanya ingin melihatmu. Aku ingin tahu apakah kamu akan lebih bahagia tanpaku. Aku tidak tahan hidup tanpamu. Pengakuannya menghilang dalam diam. Pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi beberapa kata ini. Aku tiba-tiba membeku. Entah kenapa aku tidak bisa mendengar suaranya. Percakapan dengan penumpang lain mengkonfirmasi bahwa saya memiliki pendengaran normal. Namun mulut orang di depannya membuka dan menutup. Dan aku tidak bisa mendengar apa-apa. Hingga reorganisasi memori instan. Kilasan inspirasi. Saya akhirnya mengerti kebenaran. Kami hanya bisa mengikuti plot aslinya. Akhir cerita Lan Pai Shen Nianan adalah kematian. Jadi saya mengubah nama saya dan pergi. Aku baik-baik saja. Tapi Shen Nianan meninggal. Ketika Anda menemukan saya, Anda mengatakan saya adalah Shen Nianan. Ingatanku akan terganggu. Secara bertahap lihat dirimu sebagai dia. Dan Anda adalah pahlawan wanita yang ditakdirkan untuk bersama protagonis pria. Tidak bisa mencintai orang lain. Bahkan jika Anda mencintai, Anda akan dikoreksi secara paksa. Aku bisa pulang, tapi kami tidak memiliki hasil karena di duniamu, Shen Nianan sudah lama meninggal. Pendaratan pesawat. Aku tidak melihat ke belakang. Pergi saja. Yu Baiwei ingin mengejar. Dan mereka tidak bisa menggerakkan kaki mereka. Lihat saja aku menghilang di keramaian. Pada saat ini, Chu Yanfeng berpakaian gunung putih muncul. Lambaikan tangan padanya Baiwei. Aku punya kamu. Apakah Anda membawa hadiah dalam perjalanan bisnis Anda? Dengarkan kata perjalanan bisnis. Perasaan aneh muncul di hati Baiwei. 4 tahun lalu, dia mengetahui bahwa Chu Yanfeng menjebak Shen Nianan. Sudah biarkan dia pergi. Sekarang dia telah pulih seperti cermin yang pecah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menjadi boneka. Saat Chu Yanfeng ingin berpegangan tangan. Dan dia mengayunkannya. Cukup dingin untuk diam. Bisakah kau diam?
Aku bosan dengan Chu Yanfeng yang menunjukkan keluhan. Tapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Tanpa diduga, Yu Baiwei tidak pulang setelah turun dari bus. Sebaliknya, dia langsung pergi ke villa keluarga Sen. Anda tahu, setelah Sen Nian meninggal, hubungannya dengan keluarga Sen selalu sangat kaku. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini. Aku pulang sekarang. Orang tua saya di sekitar saya bertanya tentang pengalaman saya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Yu Baiwei menerobos masuk meskipun ada bantuan dari pelayan. Chu Yanfeng mengikuti dari belakang. Sen Nianan, kamu belum mati. Chu Yanfeng berseru ketika dia melihat ini. Langsung dibakar amarah. Jadi itu tujuanmu. Cocokkan kami dulu, stabilkan aku. Lalu kematian palsu dan pergi. Pilih waktu yang tepat untuk kembali sekarang. Mencoba mencuri Yu Baiwei dariku. Kedengkiannya menarik perhatian orang tuaku. Aku menatap mereka berdua tidak senang, Nona Yu. Entah apa gunanya postur tubuh besar Tuan Chu. Yu Baiwei tahu dia tidak sopan, maaf Nian An. Saya ingin berbicara dengan Anda. Itu tidak berarti apa-apa lagi. Dia berbalik untuk melihat Chu Yanfeng. Matanya penuh dengan ketidaksabaran, apa yang kamu lakukan denganku? Anda tidak punya apa-apa lagi, kan? Chu Yanfeng merasa sedih, tapi dia tidak berani mengganggu Bai Wei. Saya harus menunggu di luar villa. Orang tua di rumah itu menatapku dan Yu Bai Wei. Suasana menemui jalan buntu. Rasa haus sang ayah memecah keheningan. Kami berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Jangan selalu marah. Menyelesaikan. Dilarang meninggalkan ruang tamu tanpa menunggu respon kami. Itu hanya kami berdua. Diam untuk waktu yang lama. Yu Baiwei baru saja membuka mulutnya untuk membacaan. Dan aku langsung memotongnya. Bicaralah. Aku membelimu, dan kamu selalu kedinginan. Sudah berakhir sekarang. Kami belum sampai. Sampai-sampai mereka bisa saling memanggil seperti itu. Terlebih lagi, Sen Nianan sudah mati. Sekarang hanya keluarga Sen Yang Zi. Sen Nianan melihat bahwa aku ingin menarik garis dengannya di mana-mana. Hati Yu Baiwei sakit. Rasa pahit menyebar di mulut. Bibir bergerak dan bergerak. Sulit untuk membuka mulutmu. Aku tahu aku terlalu keras kepala sebelumnya. Tidak mau mengakui hubungan ini. Itu karena aku merasa tidak terhormat. Lalu aku mendengar tentang kematianmu. Aku hanya mengerti hatiku. Aku baru sadar betapa bodohnya aku. Nian, percayalah padaku. Saya sangat mencintai kamu. Aku belum selesai. Aku menyela lagi. Kau mencintai saya. Kemudian Yu Baiwei tercengang. Tidak mengerti apa yang saya maksud. Saya memiliki wajah yang dingin. Tidak ada emosi. Sen Nianan, yang terjerat dengan Yu Baiwei sampai akhir. Hanya ada satu akhir. Itu adalah kematian. Yu Baiwei, tidak bisakah kamu merasakannya? Saya ingat semua yang ada di pesawat. Saya juga percaya padanya bahkan jika dia tidak tahu ingatan yang terbangun. Aku tidak merasakannya. Aku pingsan karena gangguan ingatan. Tapi dia tidak bisa berkata-kata. Cukup untuk membuktikan bahwa dunia ini salah. Yu Baiwei, perasaan mengendalikan semuanya kembali ke pikiran. Bibirku bergetar dan aku tidak bisa bicara. Dia sudah memperhatikan, tapi dia tidak mau menerima takdirnya. Dia memiliki seseorang untuk dicintai. Dia tidak ingin ada yang mengendalikan hidupnya. Sen Nianan, yang terjerat dengan Yu Baiwei sampai akhir, hanya akan mati. Jadi dia memaksakan diri untuk mengganti namanya. Ketika saya melihat saya lagi, saya penuh dengan tekad. Kamu menungguku. Saya akan berlari menuju hari itu tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan aku menatapnya dengan tekad yang luar biasa. Tertegun dan tidak berbicara. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk datang ke hari ini. Tidak dikendalikan oleh skrip. Itu tidak harus dihapus. Jangan lihat dia mencintai orang lain.
Saya selalu berpikir saya bisa hidup dengan akhir ini. Sekarang Yu Baiwei mengatakan sesuatu seperti ini. Dan ada secercah harapan dalam diriku. Apakah Yu Baiwei berbalik dan pergi setelah mengatakan itu? Aku menundukkan kepalaku sedikit melankolis. Tapi Yu Baiwei, aku sudah lama menunggumu. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar menyukai saya. Atau perlakukan obsesi sebagai cinta. Kenapa aku tidak pernah merasakan cintamu padaku? Aku berbisik pada diriku sendiri. Orang tua tidak mendengar gerakan. Aku mendongak dan melihat punggungku. Tidak bisa tidak merasa menyesal. Mereka berdua tidak bisa sampai ke sisiku dan berbisik untuk memeluk Nian. Ada apa? Kalian bertengkar lagi? Aku hanya sedikit tersesat. Dengarkan kekhawatiran ibumu. Tidak bisa mengendalikan emosiku lagi. Terkubur dalam air mata. Orang tua tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya ingin kenyamanan, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saling pandang dengan panik. Membujuk tanpa daya dan hati-hati. Berpikir sejenak. Saya memiliki air mata di mata saya, orang tua saya. Jika mimpi yang saya sebutkan itu benar, apa yang harus kulakukan? Keduanya tiba-tiba menyadari. Ternyata aku sedih karena mimpi itu. Dan itu lucu, karena mimpi ini, kematian palsu dan pergi ke luar negeri untuk hidup sendiri selama 4 tahun. Ini sudah luar biasa. Sekarang saya akhirnya bersedia untuk kembali. Aku masih menyimpan mimpi itu di hatiku. Saat mataku bertemu dengan wajahku yang dirugikan. Nian tidak takut serius lagi. Apapun yang terjadi, kami akan bersamamu. Ibu dan ayah akan selalu mencintaimu. Yu Baiwei berjalan keluar rumah. Saya melihat Chu Yanfeng berjalan kembali dari garasi. Saling memandang sejenak. Hati Chu Yanfeng menegang, dia seharusnya tidak bisa melihatnya, kan? Berpikir, Yu Baiwei menyipitkan matanya dan memindai Chu Yanfeng. Bertanya kepada Anda dengan suara rendah apa yang Anda lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Bosan dan berjalan-jalan. Chu Yanfeng menyentuh kepalanya dengan rasa bersalah. Berulang kali ditolak. Kemudian ubah topik, Baiwei. Sudah larut ketika kamu selesai berbicara. Ayo kembali. Sebutkan Sen Nian An. Chu Yanfeng ragu-ragu. Dia telah melihat tubuh Sen Nian An sebelumnya. Bahkan jika itu tidak dapat dikenali. Tapi dia sangat ingat wajah itu adalah Sen Nian An. Tepat sekali. Villa itu memiliki wajah yang sama dengan Sen Nian An. Siapa itu lagi? Itu tidak mungkin hantu yang kembali dari kematian, kan? Baiwei Nian Ge bukan 4 tahun yang lalu, saat itu. Yu Baiwei melirik Chu Yanfeng. Angkat kakimu dan berjalan keluar. Tunggu dia datang setelah dan memperingatkan Ban bahwa dia bukan Sen Nianan. Ini keluarga Sen yang Zi Sen Nianan. Chu Yanfeng menyingkirkan pikiranmu. Sesuatu akan terjadi padanya. Jangan bilang keluarga Sen tidak akan membiarkanmu pergi. Saya juga bisa melakukan beberapa hal. Chu Yanfeng buru-buru menggelengkan kepalanya. Tersenyumlah dan katakan Baiwei, aku bukan orang seperti itu. Tidak akan melakukan hal seperti itu. Yu Baiwei tidak menjawab. Ia mengejek dirinya sendiri. Chu Yanfeng mengikuti jejaknya. Saya memiliki sedikit pemikiran dalam pikiran. Yang Zi memperdalam dugaannya saat ini. Usia penampilan. Nama-nama itu seperti nama putra keluarga Sen yang mengatakan tidak ada tipuan. Siapa yang akan percaya? Itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia maksud. Disangkal bahwa itu adalah mati suri untuk pergi. Ubah nama baru dan warisi lagi. Kali ini kembali. Kembali dan terus berjuang untuk Baiwei. Tidak peduli siapa, aku tidak akan membiarkan dia pergi ke sisi Baiwei. Hanya benar-benar mati Baiwei sedih untuk sementara waktu. Waktu menyembuhkan luka. Saat itu, Baiwei hanya akan berada di sisiku. Cepat atau lambat akan jatuh cinta padaku. Chu Yanfeng melihat kembali ke villa. Bibir bengkok. Sen Nianan,
kamu seharusnya sudah lama mati. Villa keluarga Sen, saya tidak mau menggunakan identitas saya. Orang tua tidak punya pilihan selain kembali. Tidak apa-apa Nian An. Kenali perjamuan dalam 2,5 hari. Publikasikan identitas Anda. Ini lebih nyaman. Aku tidak menolak. Saya tidak bisa tinggal di rumah sepanjang waktu. Bagaimanapun, Anda harus memiliki identitas yang tegak. Yu Baiwei tidak pernah melihatku lagi setelah hari itu. Dia sedang mencari jalan. Segera, kabar datang bahwa keluarga Sen mengadakan perjamuan pengakuan. Saat menerima undangan, Yu Baiwei ragu-ragu sejenak atau melepasnya. Dia tahu dia ingin bertemu denganku. Bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan. Perjamuan diadakan di hotel paling mewah. Orang kaya dan berkuasa hadir selama proses. Tidak ada yang tahu Yang Zi ini. Tidak ada yang mendengar berita itu juga. Melihat pengemudi, Anda dapat memahami bahwa Sen Jia, Yang Zi, sangat penting. Dan ini telah menimbulkan rasa ingin tahu. Ingin tahu, apa Yang Zi yang bisa membuat perkiraan Sen Jia untuk waktu yang lama? Semua orang menunggu lebih awal. Semuanya sudah siap, hanya menunggu protagonis keluar. Orang-orang berkumpul berpasangan dan bertiga. Mendorong cangkir dan mengeluh. Ada apa dengan Sen tua ini? Memanggil kami semua untuk memperkenalkan Yang Zi. Kita semua di sini. Dia sudah terlambat. Dia. Siapa yang mengadakan pesta? Keluarga tuan rumah datang menyambut para tamu terlebih dahulu. Ini bukan pertama kalinya Lao Sen melakukannya. Hapus kesalahan seperti itu. Yu Baiwei di sudut mendengarkan diskusi. Dan sedikit kegelisahan. Detak jantung semakin kuat. Pendeta, Dewi dan aku tidak muncul. Sangat tidak normal. Tiba-tiba aku merasa kelopak mataku berkedut parah. Sudah lama sekali. Para tamu semakin salah. Tidak ada yang muncul begitu lama. Tidak mungkin kecelakaan, kan? Hubungi dulu. Lihat apa yang terjadi. Ya, silakan hubungi kami. Keluarkan ponsel Anda saat Anda berbicara. Baru saja akan menghubungi nomornya. Sebuah pesan muncul di siang hari ini. Kecelakaan mobil di Jalan Cue. 2 pria dan seorang wanita dilarikan ke rumah sakit. Polisi awalnya menentukan bahwa remnya gagal. Jalan Cue adalah satu-satunya jalan bagi keluarga Sen untuk melewatinya. Jelas, ini adalah 3 anggota keluarga Sen yang tidak pernah muncul. Yu Bai bangkit dengan keras. Tidak melawan apapun. Berjalan keluar di telepon. Cari tahu siapa 3 orang dalam kecelakaan mobil itu. Di rumah sakit mana Anda berada? Telepon berdering. Dia melihat bahwa itu adalah asisten keluarga Sen. Tanpa ragu, langsung ke alamat yang dikirim asisten 5 menit kemudian. Rumah sakit pusat kota Z. Yu Baiwei bertanya kepada perawat tentang hal itu. Sampai posisi kita. Dia naik ke atas. Baru saja dioperasi. Tidak ada bahaya bagi kehidupan. Yu Baiwei menghela nafas lega. Dia merenungkan dengan cermat penyebab kecelakaan itu. Keluarga besar seperti keluarga Sen. Mobil dirawat secara teratur dan tidak mungkin direm. Cinta yang hancur hanya buatan. Pikiran tentang buatan manusia. Hari itu langsung terlintas di pikiran Yu Baiwei. Chu Yanfeng keluar dari garasi Sen. Sesaat penyesalan dengan cepat muncul dari hati. Chu Yanfeng memendam kebencian terhadap Ni Anxin 4 tahun yang lalu. Sekarang kembali lagi. Bagaimana Anda bisa damai dan tidak melakukan apa-apa? Dan kesalahan Chu Yanfeng jelas. Mengapa Anda hanya marah dan tidak mencari tahu? Lebih hati-hati saja. Itu tidak akan menjadi bencana besar. Setelah menyesal, Louis tidak bisa lagi menekannya. Lagi pula, aku sudah peringatkan Chu Yanfeng. Jangan biarkan Ni An terluka. Karena tidak ada yang akan melepaskannya. Sekarang, Chu Yanfeng menutup telinga. Dia benar-benar menempatkan ketiga keluarga Sen di rumah sakit. Yu Baiwei menggertakkan giginya Chu Yanfeng. Kamu sangat baik. Setelah 5 hari di rumah sakit.
Orang tua saya dan saya bangun satu demi satu. Saya melihat bahwa perawat ditemukan tepat waktu. Perawat meyakinkan saya dipekerjakan oleh Pak Yu untuk merawat Anda. Orang tuamu diurus di sebelah. Jangan khawatir, Anda baru saja bangun dan belum pulih. Hati-hati jangan bergerak. Aku tidak tahu. Otak kacau. Dengarkan apa yang dia katakan atau berbaring dengan patuh. Lihat aku berbaring. Dia baru saja mengangkat telepon. Saya menelepon Yu Baiwei. Pak Yu sudah bangun. Ada ruang utilitas di Villa Baiwei. Kecil dan gelap. Satu-satunya jendela yang bisa mendapatkan sinar rendah juga diblokir. Puing-puing yang disimpan dibuang. Untuk mencegah Chu Yanfeng melarikan diri dengan bantuan alat. Chu Yanfeng diikat. Mulutnya juga diisi. Bibir penuh kulit mati. Kabur. Berbaring canggung di sudut. Berpegang pada kekuatan terakhir. Merangkak menuju Yu Baiwei. Melihatnya tanpa daya dan memohon padanya. Saya mendengar perawat. Dia menutup telepon dan menoleh ke Chu Yanfeng. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum bahwa Chu Yanfeng. Banggalah, Nian dan Paman Sen sudah bangun. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar ruang utilitas. Saya mengunci pintu secara langsung sebelum saya pergi ke rumah sakit dengan percaya diri. Cahaya terakhir di rumah itu juga dikunci oleh Bai Wei. Chu Yanfeng benar-benar takut dalam kegelapan. Kebencian saat tak berdaya. Dia dan Yu Baiwei adalah kekasih masa kecil. Kecuali ibu, dia adalah satu-satunya yang dia terima. Aku selalu berpikir, dia adalah orang yang paling spesial di hati Yu Baiwei. Nanti, demi menyelamatkan ibu Yu, dia menjadi pacarku. Meski begitu, yang paling dia pedulikan di antara keduanya adalah Chu Yanfeng. Tapi Chu Yanfeng masih cemburu padaku. Dia menemani Yu Baiwei selama bertahun-tahun. Tidak menjadi miliknya. Saya bisa dengan mudah menempati 5 tahun di sisinya. Dia menjebakku lagi dan lagi. Aku ingin Yu Baiwei membenciku. Ben mengikuti perkembangan imajinasinya. Saya tidak berharap untuk mati. Jadi aku menjadi tempatnya yang tak tersentuh lagi. Dia hanya menargetkanku. Kali ini, dia benar-benar muak dengan Bai Wei. Bahkan di sisinya, dia memperlakukannya lebih seperti udara. Menunggu lagi selama 4 tahun. Saya pikir saya mendapatkan keinginan saya. Aku kembali lagi. Dia hanya ingin aku mati. Aku ingin keluargaku mati bersamaku. Surga untuk Bai Wei ditemukan. Sedemikian rupa sehingga saya terkunci di rumah yang gelap dan kumuh. Lihat matahari. Disiksa setiap hari. Air minum adalah kemewahan. Dan ini dia. Keluarga kami pergi dengan selamat dan sehat. Chu Yanfeng tidak punya tempat untuk melampiaskan kesedihan dan kebenciannya. Mengertakkan gigimu. Seketika Rustgard memenuhi mulut. Tak sadar, ia hanya merasa haus dalam pikirannya. Angkat tangan yang terikat dan gigit dengan keras. Yu Baiwei tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik di jalan. Tiba-tiba dia melepaskannya. Kendaraan tiba-tiba kehilangan kendali. Pukul pohon. Suara melengking itu bergema. Karena kepala inersia membentur setir. Ambiguitas. Dia hanya mendengar kaca retak. Sepertinya ada suara darah menetes. Aku akan mati. Saat kesadaran menghilang. Alarm terdengar di telingaku. Protagonis pria dan wanita dalam bahaya. Tanda-tanda bahaya yang lemah. Dunia akan hancur. Siapa yang berbicara di telingamu? Apa artinya itu? Apakah itu halusinasi pendengaran? Terlambat untuk bereaksi. Yu Baiwei tertidur. Saat kamu bangun, Yu Baiwei berada di ruang yang penuh dengan kode. Kode mengambang di udara. Saya ingin menyentuh tetapi menembus. Tiba-tiba lingkaran cahaya melayang ke kepala. Pindai dia. Tanda seru setelah tanda seru pengecualian data. Perlu mengatur ulang. Riset dimulai tanpa sedikit pun emosi. Hanya mati rasa mekanis yang tersisa untuk menjalankan perintah. Memberi perintah.
Yu Baiwei memukul versi kesemutan yang sudah dikenal lagi. Lalu aku merasa ingatanku telah dihapus secara paksa. Dia ngeri menemukan bahwa ingatan kita juga berubah. Ketidakberdayaan merayap masuk. Dia ingin melarikan diri. Tetapi tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak akan membantu. Ingin menolak, tapi dia tidak bisa menyentuh aperture sama sekali. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin ketakutan. Kerusakan emosional utama pria dan wanita. Perlu mengatur ulang. Protagonis wanita memiliki perasaan untuk pasangan pria. Perlu mengatur ulang. Protagonis wanita ingin membunuh protagonis pria dan perlu diatur ulang. Kata demi kata, Yu Baiwei mengerti. Menatap, mengertakkan gigimu, ternyata kamu mengendalikanku. Protagonis wanita adalah saya ingin membunuh protagonis pria. Protagonis pria itu adalah Chu Yanfeng. Pasangan pria itu adalah Shen Nianan. Jelas mendengarnya. Kartu sistem. Kemudian mulai lagi. Saya bertanggung jawab untuk menjaga dunia tetap berjalan. Tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Adegan ini mengkonfirmasi dugaan Yu Baiwei. Dia hanya berpikir itu konyol. Hidupmu benar-benar dikendalikan. Saya tiba-tiba teringat apa yang saya dengar sebelum saya pingsan. Protagonis pria dan wanita alarm dalam bahaya. Tanda-tanda lemah. Dunia akan hancur. Jadi saya tidak mendengar suara-suara. Memang, mereka semua dalam bahaya. Dunia tidak bisa terus berjalan. Dia akan menariknya untuk memeriksa. Memikirkan ikan ini, mata Baiwei bergerak. Dia pikir aku pernah memalsukan kematianku. Tidak bisa dikendalikan. Dia hanya harus mengikuti. Belum menemukan kesempatan yang tepat. Alhasil, kesempatan ini diberikan kepadanya. Karena kematian akan membuat dunia runtuh. Dan hal ini, hanya peduli jika dunia bekerja dengan benar. Maka dia secara alami akan memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Kau biarkan aku pergi. Aku juga tidak ingin dikendalikan olehmu. Pahlawan apa? Aku hanya ingin bersama Senian. Yu Baiwei bernafas dengan cepat. Takut sistem akan memaksanya untuk mengatur ulang ingatannya. Jika aku benar-benar membiarkan dia melupakanku. Menjadi boneka yang dikendalikan. Lebih baik biarkan dia mati. Bukaan berkedip. Sepertinya aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Lalu Yu Baiwei kembali berbicara. Anda dapat mengatur ulang memori saya. Tapi kamu tidak bisa mengatur ulang cintaku pada Shen Nianan. Bahkan jika aku harus melupakan. Setelah aku pergi, saya akhirnya akan mengingat kata-kata yang memaksa saya saat itu. Aku pasti akan memilih bunuh diri. Saat hening, sistem hanya terbuka. Kecuali kali ini bukan lagi suara mekanis. Bukankah itu bagus? Anda dapat memiliki semuanya. Ada kesempatan dan kekayaan tanpa akhir. Hanya cintai protagonis pria Anda. Kamu adalah orang paling bahagia di dunia. Dengan persuasi, sistem hanya ingin orang di depannya mengerti isi hatinya. Kembali ke dunianya. Dapat memiliki segalanya. Kecuali jatuh cinta pada Nanpei. Sayangnya, Yu Baiwei sangat bertekad. Kepala keras kepala. Saya hanya ingin bersama Nian An saya. Kehilangan segalanya sekarang. Tidakkah kamu akan menyesalinya? Sistem tidak mengerti cinta-cinta-cinta. Menurutnya, ini bukan pilihan yang lebih baik untuk Baiwei. Dia mengangguk tegas dan aku tidak menyesalinya. Tapi dia ditakdirkan untuk mati. Pentingnya peran ini, hanya untuk menyatukan Anda dan protagonis pria. Pada akhirnya, dia pasti akan mati di tangan protagonis pria. Kalimat ini membuat hati Baiwei sakit. Bingung. Bahkan jika itu mati suri, apakah akan tetap berakhir seperti ini? Sistem melihat kinerja Yu Baiwei. Sangat puas. Meski tanpa ekspresi. Tapi rotasi menunjukkan betapa bahagianya saya saat ini. Dia lahir di ruang ini. Menguasai dunia yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sedikit sudut. Tidak apa-apa untuk mengubah warna.
Tapi tiba-tiba dia memutar amplitudo rebusan ke Bai Wei. Yang saya inginkan bukanlah menjadi pahlawan wanita. Datanya sudah menjadi kacau. Aku menyaksikan perkembangan dunia dalam sekejap. Memutuskan untuk tidak terjerat dengan Bai Wei lagi. Bukankah Shen Nianan sudah meninggal 4 tahun yang lalu? Sampai akhir kalimat ini, Yu Bai Wei kembali sadar. Itulah yang dimaksud dengan terkutuk. Kemudian sistem mengatakan, semua yang Anda miliki sekarang adalah halo pahlawan wanita. Jika Anda benar-benar ingin menyerah, ketika Anda kembali, tidak akan ada yang tersisa. Tidak setiap karakter kecil. Anda bisa seperti Shen Nianan. Kesempatan untuk menjadi putra orang terkaya. Anda melepaskan identitas itu. Artinya orang lain akan menggantikanmu. Anda bahkan tidak bisa meninggalkan nama Anda. Sistem berpikir itu bisa menakuti Bai Wei. Pada akhirnya, dia dengan tegas mengatakan, saya secara sukarela melepaskan identitas ini. Serahkan semua yang Anda miliki. Jangan pernah menyesal. Hari di mana aku terbangun. Perawat mengatakan bahwa Yu Bai Wei akan datang. Dan dia tidak muncul sampai kami keluar. Saya pikir perawat berbohong kepada saya. Akhirnya, saya mengetahui bahwa Yu Bai Wei juga mengalami kecelakaan mobil. Itu berat dan hampir tidak menyelamatkannya. Aku kaget dan dengan cemas meminta perawat untuk membawaku ke ruang ICU. Yu Bai Wei telah koma. Kabut tipis air di topeng. Pemeriksaan pertama EKG membuktikan bahwa dia masih di sana. Aku tahu dia sedang dalam perjalanan untuk menemuiku. Kecelakaan tanpa peringatan. Saya merasa sangat bersalah. Saya belum pernah melihatnya dengan baik selama 4 tahun. Karena aku tidak merasakan cintanya padaku. Hatiku sangat sakit. Saya dulu berada di ranjang rumah sakit. Dia merawatku. Sekarang dia di tempat tidur. Dia tidak berhutang padaku. Saya membentaknya pada awalnya. Itu normal untuk tidak mencintaiku.